dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amat kalian? Aida Putra. Aura Cahaya. Aida Putra ada. Hari sudah 2 kali menyari kata alfa itu 3 kali ya. Dia enggak habis sekali lagi. Aura bebas yang kemarin kita kan sudah mulai PTS. Kira-kira kendala apa dalam alami dalam apa kendalanya? Potongan ayat sama tajwid. Yang lain? Jadi rahasianya untuk menjawab soal potongan ayat dengan tajwid itu sebabnya Bapak sudah pernah menghafal. Tidak akan bisa menyambung ayat kalau tidak hafal, ya kan? Itu nanti kita pendalami itu dengan dalil yang berkaitan. Sebelum masuk materi kita hari ini adalah tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan. Silakan yang dibuka. Nah, sebelum masuk kepala materi, apa yang kita ketahui tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan? Apa bisa? Atau apa yang Anda ketahui tentang pernikahan? Dan keduanya tidak boleh memberikan hubungan itu setelah pernikahan. Bos, akad katanya yang mengharapkan hubungan suami istri yang mana tidak boleh terputus ya. Akad itu tidak boleh terputus. Oke, yang lain kita beri aplaus untuk temannya yang baru. Oke. Kira-kira materi hari ini apa hubungannya dengan materi kemarin? Bisa tak anak-anak logika? Bagus, luar biasa. Hari ini sebenarnya banyak orang melakukan penggunaan hubungan di luar nikah itu akan mendapatkan sebuah bencana. Bencana itu kenapa? Namanya jangan sutra. Memahami atau bisa menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam. Nah, untuk itu hari ini Anda Bapak bagi berkelompok. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok ada juru bicaranya 1. Nanti setelah Bapak kasih materi, Anda cari materi dari buku, dari Google dan sebagainya, kita presentasikan untuk Bapak. Oke? Kita berapa semua? 35 ya? 33.
Kemudian menurut para pendapat bagaimana, analisis Anda bagaimana? Paham kan? Jadi Anda cari pengertiannya menurut istilah dan menurut bahasa, kemudian Anda analisis menurut Anda sendiri semuanya apa. Kelompok 2 berbicara tentang hukum pernikahan. Ya. Hukum pernikahan itu ada mubah, ada haram, ada makruh, ada wajib. Anda cari itu tentang hukum dan Anda diskusikan hukum pernikahan itu contoh-contohnya seperti apa, ya kan? Kemudian menurut pendapat Anda seperti apa. Kelompok terakhir, ya kan? Berbicara tentang jenis-jenis pernikahan. Jenis-jenis pernikahan itu ada 3 pada umumnya. Ada poligami, ada monogami, ada poliandri. Ya. Anda analisis, Anda cari pengertiannya, Anda cari contoh-contohnya menurut Anda seperti apa. Silakan waktu 10 menit. Silakan dari kelompok 1 dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diva Latifah Pujiati, perwakilan dari kelompok 1 yang menjadi juru bicara. Hasil diskusi kami mengenai pengertian pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan secara bahasa. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha, yang timu dan nikahan, yaitu artinya pernikahan secara istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Terus yang selanjutnya yaitu pengertian pernikahan menurut Imam Syafi'i mendefinisikan nikah adalah suatu akad atau pernikahan untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga. Jadi kesimpulannya menurut kelompok 1 yaitu pernikahan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk kelompok 2. Anda presentasikan apa yang dia cari. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2. Hukum pernikahan satu wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak pada satu dari perbuatan pemberian, maka wajib baginya untuk menikah. 2 sunnah, yaitu bagi orang yang telah memiliki keinginan untuk menikah, namun tidak diperhatikan dirinya ke satu kepada pemberian, sekiranya tidak diminta. 3 mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah dan tidak membutuhkan
Itu bagi seorang lupa yang bukan tetapi tidak khawatir akan menjadi wanita yang akan menempatnya atau mendalami hak istri dan berhubungan pergaulan yang memiliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak memihak terhadap wanita dan tidak mengharapkan sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bergabung. Bergabung merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan. Menurut Islam, laki-laki paling banyak boleh menikah dengan 4 orang perempuan dengan ketentuan. Yang pertama, dapat bersikap adil. Jika tidak dapat bersikap adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan saja. Yang kedua, tidak semata-mata untuk kepentingan seksual. Yang kedua, beliatri. Beliatri merupakan perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang. Bentuk pernikahan ini diharapkan untuk dilakukan oleh umat Islam sepanjang masa. Yang ketiga, monogami. Monogami merupakan perkawinan tunggal, yaitu seorang laki-laki menikah dengan cukup seorang perempuan saja. Pernikahan ini dilakukan oleh manusia secara umum. Contohnya yaitu contoh poligami, yaitu seorang laki-laki pernah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, kemudian atas izin istri pertama ia melakukan pernikahan lagi dengan alasan istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Yang kedua, beliatri. Kasus beliatri di Indonesia terjadi pada tahun 2014 yang dialami oleh seorang bernama Mei yang menikah lagi tapi juga memiliki sahusan dan 4 orang anak. Kemudian Mei menikah lagi dan memiliki 2 orang anak yang memiliki keduanya tersebut. Yang ketiga, monogami. Contohnya itu pernikahan sebagai manusia pada umumnya. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, dari penjelasan teman-temannya tadi kita lihat tentang analisis materi itu sebenarnya. Ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah sesuai dengan apa yang dikomentari oleh nomor 1 tadi, ya kan? Disebut al-jamu, kumpulan atau hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Secara denotatifnya kata dikategorikan untuk merujuk makna akad. Jadi akad itu artinya yang menghalalkan. Apa yang dihalalkan? Hubungan suami istri, itu baru dikatakan nikah. Maka an-nikahu, nikah itu artinya menghalalkan. Sesuai dengan apa yang nomor 1. Yang mana yang dihalalkannya akadnya itu? Tanpa ada akad, dia melakukan perkawinan berarti dia halal. Paham kan? Maka jatuh kepada zina. Paham tak? Paham lanjut? Yang kedua kita lihat hukum nikah. Hukum nikah itu pada asalnya adalah sunnah. Makanya Rasul katakan an-nikahi sunnati dalam rahiba sunnati laisa minni. Nikah itu adalah sunnahku dan siapa yang tidak nikah bukanlah umatku. Jadi hukum dasar nikah itu sunnah. Tapi dalam pelaksanaannya ada dikategorikan mubah dia, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Seperti dikemukakan semua, kalau hukum itu tinggal dalam pernikahan maka nikah itu batal. Contoh, tak ada calon suami. Kalau tak ada calon suami itu saya menikah. Mungkin ya bio. Lagi menikah. Nah, calon suami itu ada syaratnya, harus Islam, balik, jangan anak, berakal, pas. Apa itu lain loh. Laki-laki sejati itu sempurna, laki-lakinya namanya. Syarat suami. Ada begini juga istilahnya. Di rumah adalah suami itu, di luar adalah istri orang lain. Apa maksudnya? Artinya tak sejati laki-lakinya. Apa efek kalau tidak sejati coba?
pandangan Islam sah. Tapi menurut pandangan hukum undang-undang Indonesia tidak tercatat. Itu yang sir itu. Sir itu artinya tersembunyi. Tersembunyi dari mana? Tersembunyi dari negara. Habis, silakan Anda duduk kembali seperti biasa. Oke. Berarti kesimpulannya bahwa nikah itu harus secara agama, harus memenuhi syarat, harus memenuhi rukun. Kemudian harus dihindari bentuk-bentuk pernikahan yang tidak dibolehkan menurut agama. Di antaranya adalah wali amri. Terakhir, Anda kenalkan kata satu lembaga. Jelaskan pengertian pernikahan menurut Anda, menurut pemahaman Anda. Yang kedua, dari 5 hukum nikah tersebut di atas, apa pemahaman Anda? 3. Bagaimana menurut Anda tentang poliandri dan poligami? Poliandri dan poligami. Karena sudah selesai, stop menulis dulu. Dan untuk minggu depan kita bicara tentang dalil-dalil pernikahan. Oke, kita akhiri proses pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.